Suara saya Halo, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Ini di mana ini posisi? Saya ini di Bogor, Ustaz, di Parung. Oh, di Bogor. Iya, Ustaz. Ini sebenarnya para teman-teman peserta ini kebanyakan masih mahasiswa S1, S2 atau lulus, sudah lulus. Ada yang S1 juga, kemudian Mm-mm. variasi, Ustaz. Ada yang S1, S2, terus juga ada yang sedang on progress S3 juga. Oh, gitu. Ya, ya. Tapi kebanyakan sudah menyelesaikan atau belum ya, skripsi atau tesis? Untuk tesis sih ada beberapa nih, Ustaz. Ada Ah, beberapa yang termasuk penyelenggara ini juga ada yang memang sedang proses. ya, sedang berjuang. Iya. Ya. Kita mulai, Ustaz. Siap, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi barikin nasami khaliqillahi wal qalam. Ahmadu ta'ala ala ma asda wa an'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ashrafil khalaiqi wal anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi la yaumil akhiril alam amma ba'du. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada pemantik kita pada diskusi malam hari ini, yaitu Pak Ahmad Fuadi. Saya panggilnya Ustadz ya, Ustadz Ahmad Terserah. Fuadi. Ya, karena beliau adalah senior saya juga meskipun tidak ketemu di pondok. Antum tahun berapa? Lalu saya 2013 Ustadz. Oh ya. Baik. Juga untuk teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan majelis kita atau diskusi kita pada hari ini bisa memberikan semangat kita, khususnya bagi teman-teman atau kawan-kawan yang sekarang masih berjuang dengan skripsi, tesis ataupun disertasinya. Baik, tidak lama-lama mungkin saya sedikit memperkenalkan, tapi sepertinya sudah terkenal ya. Jadi Ustadz Ahmad Fuadi ini adalah salah satu novelis yang paling terkenal, novelnya adalah Negeri Lima Menara, dan juga ada sequelnya, ada Ranah Tiga Warna, yang mana keduanya sudah dijadikan film, ya, sudah di launching dalam bentuk film. Jadi kawan-kawan yang belum nonton filmnya silahkan untuk menonton, bisa di media-media yang sudah disediakan. Baik, untuk judul yang akan disampaikan dalam materi kita pada hari ini adalah tentang tafsir Hamka, atau mungkin membedah sedikit apa yang beliau tuliskan dalam tesis beliau. Ini sangat banyak sekali gelar sarjana dan S2 beliau, yang mudah-mudahan semangat beliau dalam menuntut ilmu bisa menular ke kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian untuk judul yang akan dibahas pada hari ini adalah tentang narasi tafsir Hamka, yaitu ayat poligami dalam tafsir Al-Azhar dalam perspektif hermeneutika Schleiermacher, yang akan dikupas oleh pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Bapak Ahmad Fuadi. Ini S7 ya, di flyernya S7 Ustadz. Setuju ya? Iya, karena sangat mungkin semangat sekali beliau menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita juga tidak berhenti ya, yang teman-teman yang sudah S1 tetap melanjutkan, S2 juga tetap lanjutkan. Baik, mungkin sedikit overview dari eh, narasi tafsir Hamka yang diteliti oleh Ustadz Ahmad Fuadi. Jadi beliau menggunakan perspektif Michael Schleiermacher, yaitu salah satu tokoh hermeneutik awal sebelum William Dilthey, yang mana tidak hanya struktur linguistik saja yang dianalisis oleh Schleiermacher dalam hermeneutikanya, tapi juga struktur psikologis juga atau analisis psikologis.
Nah, mungkin kalau kawan-kawan tidak asing ini juga senada dengan History of Idea yang digagas oleh Arthur Lovejoy. Jadi di Iblis Tafsir ada tulisan tentang History of Idea Arthur Lovejoy itu juga punya eh, aspek-aspek yang perlu diketahui atau yang bisa mempengaruhi perubahan makna. Dan nanti akan kita lihat bagaimana interpretasi tersebut bisa berbeda ketika dimensi psikologis itu ikut dilibatkan dalam menafsirkan Al-Quran yang akan dibedah oleh Ustadz Ahmad Fuadi. Kepada beliau, waktu dan ruang online kami aturkan. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Mas Muhammad Fikih Kholidi untuk undangannya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama ini saya salut nih sama teman-teman, kenapa waktu saya kuliah nggak pernah dengar ada kumpul-kumpul gini ya? Ini udah berapa lama nih? Udah berapa tahun ini, Mas Fikih? Baru 1 tahun, Oh, tapi pantas. ya Alhamdulillah kita dari Elbranstak ini sudah mulai banyak mengundang juga dari dosen-dosen atau sarjana-sarjana luar negeri, Ustaz. Iya, makanya. Jadi saya lihat di Instagramnya aktif dan bermutu lah insya Allah ya. Dan memang fokus pada keilmuan. Jadi ini sangat saya apresiasi, bagus banget. Dan teman-teman yang memulai insya Allah jadi amal jariah dan teman-teman yang ikut mudah-mudahan terus semangat. Nah, saya mau kasih apa namanya background dulu ya. Ini mungkin bisa jadi tasjid, jadi semangat ya. Jadi teman-teman saya itu tadi dibilang Mas Vicky Kholidi itu S7. Saya pinginnya S24 Samsung sih, tapi baru S7. Nah, S7 ini apa? S7 ini kalau dijumlahkan ada S1, lalu saya ngambil S2, S2 lagi, S2 lagi. Jadi S2-nya 3 kali plus S1. Jadi kalau di total S7, tapi belum S3. Nanti kalau saya S3 ya S10 lah gitu ya. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Karena teman-teman dulu waktu di pondok, kami itu, saya paling tidak ya, merasa mendapatkan sebuah semangat untuk selalu belajar. Nggak pernah bosan belajar, selalu belajar, senang belajar. Jadi belajar itu senang. Sampai teman-teman saya bilang, kamu nggak bosan sekolah, kita aja udah bosan pengen segera selesai kuliah. Saya senang sekolah. Bagi saya, kuliah itu kayak masuk ke playground gitu ya, penuh permainan yang mengasyikkan. Makanya kemudian setelah lama nggak kuliah, saya terpanggil lagi masuk kuliah lagi di PT IKI, itu di masa pandemi. Nah, mudah-mudahan ini penyemangat buat teman-teman ya yang sedang kuliah, yang belum selesai, sudah berniat kalau bisa menyelesaikan nanti level selanjutnya. Yang kedua, saya mau juga kasih background, kalau di sini ada yang sedang berjuang ya, mungkin berjuang menyelesaikan skripsi, atau berjuang berniat skripsi, berniat tesis, atau yang sedang tesis, atau juga tadi ada yang disertasi. Tentu saja itu awal-awalnya terasa susah, tapi teman-teman sebetulnya susah itu karena mungkin kita belum fokus. Kalau kita fokus itu dimulai sedikit-sedikit, ya lama-lama selesai juga. Nah, sehubungan dengan topik tesis saya ini, yang saya mencoba membahas tafsir Al-Azhar Buya Hamka, khusus di ayat eh, poligami, yaitu surah An-Nisa ayat 3, dengan pendekatan hermeneutika Schleiermacher. Nah, kenapa saya sampai ke titik ini? Nah, ini mungkin juga tips buat teman-teman yang mungkin sedang mencari judul atau mencoba mempertimbangkan topik ya. Yang paling penting itu menurut saya adalah mencari hal yang kita suka, hal yang kita benar-benar senang. Jadi bukan hal yang kayaknya asik, kayaknya keren, atau hal yang disuruh dosen. Itu biasanya kita capek sendiri nanti menyelesaikan tugas akhir kita. Tugas akhir itu kadang-kadang panjang, jadi kalau bisa kita suka. Jadi dari suka itu nanti kita punya energi lebih menyelesaikan dan juga riang gembira menyelesaikannya.
Nah, kenapa saya sampai di titik yang diambil adalah tafsir Hamka dan ngambil ayatnya poligami. Jadi beberapa tahun yang lalu saya menulis eh, novel biografi Buya Hamka. Mungkin teman-teman ada yang udah nonton film Buya Hamka, itu produksi Falcon ya, ada dua filmnya dan masih ada yang ketiga. Nah, di saat yang bersamaan saya waktu itu diminta untuk menulis novel biografinya ketika filmnya dibikin. Jadi selama menulis novel Buya Hamka, saya riset habis-habisan tentang Buya Hamka. Baca ratusan buku, ada yang karya Hamka, ada yang karya orang lain tentang Hamka, ada biografi Hamka, dan dari sana saya merasa lumayan kenal Hamka sejauh yang saya bisa gali. Nah, ketika harus menyelesaikan tesis, saya berpikir, ada nggak ya yang bisa saya pakai dari pengetahuan saya yang lama tentang Hamka dengan yang bisa digarap sebagai penelitian. Nah, kebetulan dalam bacaan saya, Hamka ini punya sebuah mungkin bisa disebut trauma tanda kutip ya tentang poligami. Kenapa begitu? Karena di biografi yang ditulis oleh Hamka, judulnya Kenang-kenangan Hidup, dia punya bab yang khusus membahas momen ketika ayahnya memanggil dia dan bilang, ayah akan menceraikan ibumu. Bagi dia, momen itu sangat membekas di hatinya, dan bekasnya apa? Bekasnya itu adalah ada kesedihan, kegalauan, dan mungkin juga ada kemarahan. Karena dia merasakan ketika ada poligami dan ada keretakan rumah tangga, ibunya diceraikan, dan ibu tirinya masih ada, dia kehilangan orientasi. Dia tidak nyaman di rumah, karena di rumahnya dia tinggal sama bapaknya, ketemunya ibu tiri, dia pergi ke ibu kandungnya, ternyata ibu kandungnya sudah menikah dan ada bapak tiri. Jadi dia hidupnya in limbo istilahnya itu, tidak jelas mau harus bagaimana. Jadi sangat berbekas di hatinya. Nah, kemudian saya mencoba menghubungkan ini. Saya tahu tentang Hamka, kebetulan dia ada masalah dengan poligami. Hamka punya tafsir kayak terbesarnya Al-Azhar, dan di sana ada ayat poligami. Lalu saya bertanya, apa kira-kira cara Hamka menafsirkan ayat poligami sementara dia punya pengalaman yang sangat menyakitkan tentang poligami. Dia rasakan sendiri. Nah, jadi di sana tuh koneksinya ketemu dan saya penasaran gimana caranya. Nah, saya awalnya nggak tahu ya bagaimana cara menelitinya. Kalau dibaca-baca aja ya itu kan tidak ilmiah lah jadinya kan. Nah, kemudian konsultasi dengan dosen, baca-baca. Kenapa kita tidak memakai pendekatan hermeneutika saja? Saya waktu itu nggak tahu apa hermeneutika ya. Oh, ternyata karena ada mata kuliahnya itu adalah memahami makna, di balik teks. Nah, artinya kemudian saya punya alatnya nih buat meneliti teks itu. Nah, teks itu kalau teman-teman nanti baca tesis saya itu teks yang diteliti bukan ayatnya. Nah, jadi bukan ayat yang asli yang bertulisan Arabnya, tapi adalah tafsir Hamka terhadap ayat itu. Nah, tafsirnya tentu berbahasa Indonesia kan. Nah, tafsir itulah yang kemudian saya coba sorot pakai pendekatan Schleiermacher untuk menemukan gimana Hamka yang punya pengalaman buruk dengan poligami ini menerjemahkan ayat poligami. Apakah dia akan menyalahkan poligami, apa melarang poligami, atau bagaimana? Nah, itu langkah-langkah yang saya lakukan. Oke, untuk lebih jelasnya ini saya boleh share ya, share screen. Boleh share dibuka share screen-nya, Mas. Send Baik, request. Ustaz. Ya, ya, saya share ya. Ini berapa lama ini saya pengantarnya, Mas Vicky? 30 Berapa? menit, Ustaz. Berapa? Berapa? 30 menit Ah, sih. ya, kalau kalau kurang nggak apa-apa ya.
Nah, jadi kalau ke judul, Ya 40 menit. ya kalau cepat biar cepat kita pulang. Jadi kalau judul resminya teman-teman itu ayat poligami dalam tafsir Al-Azhar. Terus subjudulnya pengaruh narasi biografis Hamka menurut hermeneutika Schleiermacher. Nah ini saya lagi menconvert tesis ini menjadi buku lumayan populer ya, ilmiah populer. Nah ini bukunya. Bukunya belum beredar ya. Judulnya jadi ayat-ayat monogami Buya Hamka. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman yang punya tesis, disertasi dibukukan juga biar biar dibaca orang umum di luar kampus ya. Tentu bahasanya nanti harus agak disesuaikan. Oke. Ini terima kasih tadi. Sebentar. Oh ya, ini tadi yang pengantar yang saya bilang ya. Jadi saya sudah 25 tahun lulus S1 balik lagi S2. Dan sebelumnya semuanya non agama. Ini jadi back to basic ini. Nah, ini tadi udah saya kasih pengantar ya teman-teman ya. Jadi bermula dari karena saya menulis buku Hamka, lalu dia punya pengalaman tentang poligami dan bagaimana dia melihat poligami itu atau menuliskan atau menafsirkan poligami itu. Nah, identifikasi masalah ini penting menurut saya kalau dalam cara ilmiah ya. Jadi Hamka sebagai mufasir memasukkan narasi biografisnya ke dalam teks tafsir yang biasanya diisi dengan ayat dan riwayat. Jadi buat teman-teman yang pembaca Hamka, Buya Hamka itu kalau kita perhatikan ya buku-bukunya, baik itu buku fiksi atau non-fiksi, menurut saya selalu kayak ada sidik jari yang berisi narasi biografisnya. Jadi ada kayak potongan kehidupannya dalam semua bukunya. Nah, anggaplah mungkin salah satu yang paling terkenal itu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Mungkin ada yang udah nonton atau baca. Itu kan cerita seorang anak muda dari Makassar, dia pergi ke Ranah Minang. Nah, apa korelasinya dengan narasi biografis Hamka di sini? Ya, secara tidak langsung, menurut saya, deskripsi dia tentang orang Makassar, perjalanan orang Makassar, dan kampung halaman Minang itu adalah mengambil dari pengalaman dia, walaupun tidak persis seperti cerita itu ya. Paling tidak sebagai background story-nya. Karena dulu dalam perjalanan hidupnya, Hamka pernah dikirim oleh Muhammadiyah ke Makassar, bertugas sebagai dai mubalik di sana. Nah, selama dia tinggal di sana, dia bergaul dengan masyarakat, mengenal adat istiadat di Makassar itu, dan mungkin dari sanalah figur Zainuddin itu menjadi lebih kuat. Karena tidak hanya dari imajinasi, tidak hanya dari riset, karena dia pernah ada di sana, dan di sanalah masuk menurut saya sedikit banyaknya pengaruh biografisnya, pengaruh pengalaman pribadinya ke tokoh-tokoh dalam cerita itu. Begitu juga ada novelnya juga Merantau ke Delhi. Merantau ke Delhi itu cerita settingnya itu adalah perkebunan di Sumatera Utara. Di daerah perkebunan yang jauh dari keramaian, di sana ada perumahan eh, para orang yang bekerja di kebun itu dan kebanyakan mereka dari Jawa. Nah, dari mana cerita itu sampai ke Hamka, cerita kehidupan di sana? Ternyata kalau kita baca biografinya, Hamka pernah menjadi guru di eh, perkebunan di Delhi itu di Sumatera Utara. Jadi dia pernah jadi guru agama, ngajarin buruh-buruh di perkebunan, keluarganya, dan lain-lain. Dia tahu, dia merasakan, dia hidup di sana. Nah, itu yang saya bilang narasi biografis. Nah, tentu saja narasi biografis Hamka ini sangat sangat konsisten keluar di buku yang memang biografi. Dia menulis buku biografinya sendiri, judulnya Kenang-kenangan Hidup. Yaitu adalah cerita dia pribadi sangat biografis. Lalu dia juga menulis biografi ayahnya yang berjudul Ayahku, yang sangat juga bercerita sangat apa ya, sangat detail tentang kehidupan keluarga dan ayahnya. Kalau yang kecil-kecil juga ada bukunya, contohnya 4 bulan di Amerika. Ya, teman-teman boleh beli itu menarik bukunya tipis, bercerita tentang pengalamannya traveling ke Amerika selama 4 bulan.
dari mulai kampus, masjid, sampai dia ke Hollywood, masuk ke studio film, lihat bintang film lagi syuting dan lain-lain. Jadi menarik sekali kalau Hamka itu perjalanan hidupnya. Nah, jadi itu tadi gambaran. Hamka selalu muncul sedikit banyak di karyanya. Pertanyaan besarnya, ketika Hamka menulis tafsir Al-Azhar, yang tentu saja bukan buku fiksi, bukan non-fiksi, tapi sebuah tafsir, apakah juga muncul narasi biografis itu? Dan apakah narasi biografis itu mempengaruhi makna tafsir yang sedang dikaji oleh Hamka? Lalu, identifikasi masalah yang lain, pemilihan diksi sampai struktur bahasa yang diilhami oleh kejadian nyata dalam hidup mufasir, kalau itu muncul bisa mempengaruhi argumentasinya dalam teks itu. Nah, yang sudah jadi identifikasi masalah lain adalah kurangnya referensi yang mendiskusikan pengaruh narasi biografis bagi sebuah tafsir, baik secara gramatis dan psikologis. Nah, inilah di sini Schleiermachernya masuk ya, karena Schleiermacher itu menggali makna di balik teks dengan memakai pendekatan gramatis dan psikologis. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, tentu saja kita dalam penelitian perlu membatasi masalah supaya tidak jadi muter-muter nanti penelitian kita dan juga sebetulnya menghemat energi kita supaya fokus pada yang hanya akan kita teliti. Jadi penelitian ini hanya membahas makna teks tafsir ayat poligami menurut Hamka. Jadi bukan tentang diskursus poligaminya. Jadi saya tidak membahas apakah poligami itu boleh, tidak boleh, halal haram, sunnah dan segala macam. Itu tidak dalam skop pembahasannya. Jadi yang dibahas lebih pada teks tafsir ayat ini menurut Hamka. Lalu penelitian ini hanya melihat saja teks tafsir di ayat poligami, yaitu hanya ada dua ya, An-Nisa ayat 3 dan An-Nisa 129. Khususnya yang berhubungan dengan narasi biografis Hamka. Nah, teks rujukan yang dipakai tentu saja karena kita membahas tafsir Hamka yaitu tafsir Al-Azhar. Dan tokoh yang kita bahas di sini hanya satu yaitu Hamka. Nah, fokus penelitiannya adalah bagaimana pengaruh narasi biografis Hamka menurut hermeneutika Schleiermacher kepada ayat-ayat poligami dalam tafsir Al-Azhar. Nah, itu pertanyaan besarnya. Lalu rumusan masalah ini dirinci lagi sebagai berikut. Bagaimana pengalaman hidup Hamka sebagai anak dari ayah yang berpoligami mempengaruhi caranya menulis tafsir ayat poligami. Lalu bagaimana tafsir Hamka untuk ayat poligami ini kalau kita analisis dengan Schleiermacher tadi. Dan bagaimana pengaruh analisis hermeneutika ini kepada makna ayat Al-Quran yang terkait. Oke, nah kita nih masuk ke kerangka teorinya ya. Karena kita pakai Schleiermacher, tadi benar yang pengantar di Mas Fikih tadi, dia salah satu yang awal ini Schleiermacher untuk hermeneutika. Nah, menurut Schleiermacher, sebuah teks itu tidak bisa dipahami secara literal tertulis saja. Jadi tulisan-tulisan yang kita baca itu tidak lengkap untuk dipahami, tapi dia harus melihat konteks penulisan dan pengalaman sang penulis. Jadi bagi dia penting untuk kita tahu gimana sih pengalaman si penulis ini. Nah, bagian yang dipahami dari keseluruhan dan keseluruhan dipahami dengan bagian. Jadi kalau kita melihat sebuah ayat, ya, satu ayat itu bisa ikut melengkapi pemahaman keseluruhan Al-Quran. Atau keseluruhan Al-Quran bisa ikut mempengaruhi pemahaman kita terhadap ayat tertentu. Nah, untuk memahami teks ini, Schleiermacher menggunakan lingkaran hermeneutis. Bahasa Jermannya Hermeneutischer Zirkel, yang terdiri dari interpretasi gramatis dan interpretasi psikologis. Nah, apa itu yang gramatis? Yang gramatis ini yang disebut objektif karena dia membahas sampai ke level kata, kalimat, alinea, bab, buku, genre, dan kultur. Nah, ada juga yang interpretasi psikologis itu yang dibahas
lingkungan individu, keluarga, generasi, masyarakat, kultur, negara, dan zaman. Nah, kadangkala penafsir bisa memahami keseluruhan dan bagian-bagian serentak dalam sebuah lompatan ke lingkaran hermeneutik yang disebut intuitif atau divinatoris. Nah, di sini tugas hermeneutika itu adalah menangkap dunia mental yang ada di dalam teks. Jadi, melalui cara kita menempatkan diri dalam situasi penulis dan menyelusup ke dalam kulit penulis teks. Untuk memahami yang dilakukan adalah rekonstruksi pengalaman mental pengarang teks dan pembaca seakan-akan mengalami kembali pengalaman penulis teks. Yang difokuskan adalah pikiran penulis, bukan emosinya. Oke. Nah, di ayat poligami ini kalau menurut Schleiermacher, kita kan tadi sudah bahas ya, ada dua paling tidak ya, gramatis dan psikologis. Jadi pola kata, kalimat, alinea, bab yang ditulis oleh Hamka itu ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 3 ini, dilihat dari sisi interpretasi gramatis yang objektif. Ternyata Hamka menggunakan beragam kata, kombinasi kalimat, alinea, dan lain-lain yang kalau kita lihat di tafsir Al-Azhar yang saya pakai waktu meneliti itu melingkupi 34 halaman. Jadi An-Nisa ayat 3 itu diurai oleh Hamka menjadi 34 halaman tafsir yang dalam bahasa Indonesia tentunya ya. Dan kalau dilihat jumlahnya itu 215 alinea. Nah, di sini nih yang saya teliti sebetulnya fokusnya dibaca dengan Schleiermacher itu. Nah, ternyata setelah diteliti sampai level kata, kata yang sering muncul berulang-ulang yang dimunculkan Hamka di 34 halaman tadi itu adalah keadilan dan adil. Nah, lalu di mana nih narasi biografisnya ini? Muncul juga, tapi tidak mayoritas muncul dalam 34 halaman ini. Narasi biografisnya muncul di bagian akhir, yaitu ketika dia dinasehati oleh gurunya, Sultan Mansur, Buya Sultan Mansur. Jadi kalau teman-teman baca nanti di tafsirnya ada halaman-halaman terakhirnya itu yang dialog antara dia dan gurunya. Jadi ketika menafsirkan satu ayat, Hamka karena kebiasaannya memasukkan narasi biografisnya, ada dialog dia dengan gurunya di sana. Nah, dialognya itu tentang apa? Tentang betapa beresikonya berpoligami. Nah, kenapa sampai ada dialog itu? Nah, ini juga menarik, teman-teman. Buya Sultan Mansur ini adalah idola hidupnya Hamka. Jadi guru pertama dan idolanya adalah ayahnya katanya. Yang kedua Sultan Mansur. Sultan Mansur ini murid dari ayahnya. Saking Sultan Mansur ini hebat dan pintar, ayahnya kemudian menikahkan Sultan Mansur dengan kakaknya Hamka. Jadi Sultan Mansur ini adalah kakak iparnya Hamka. Tapi sekali lagi di tafsir ini ada dialog. Bagaimana Sultan Mansur ini boleh dibilang ya, tanda kutip, menyesal telah berpoligami. Dan salah satu istrinya adalah kakaknya Hamka. Nah kok bisa-bisanya urusan domestik guru ini dibicarakan ke Hamka? Ya karena mereka ternyata sangat dekat. Dan Hamka sampai menaruh ini di dalam tafsirnya ini. Nah, ini menarik. Jadi dia mulai bawa di sini cerita pribadinya ke dalam salah satu cara menafsirkan ayat poligami. Lalu kalau dilihat dari interpretasi itu tadi interpretasi biografis ya, antara lain ya. Nah, sekarang kalau dilihat interpretasi psikologis Schleiermacher yang tadi memakai pendekatan ada masa, ada kurun waktu, sejarah dan lain-lain, kita melihat Hamka ini sebagai pribadi hidupnya itu nah, hidupnya itu warna-warni ya dari sejak kecil sampai dewasa. Uh,
dia itu tipe yang mandiri tapi juga perasa ya, karena dia seniman juga, dia penulis, dia penyair, jadi sensitif, lumayan sensitif. Bahkan di masa mudanya itu dia sering juga galau gitu ya. Tapi dia kuat menghadapi hidup susah, walaupun agak susah dia melupakan kesedihan, khususnya ketika ayahnya menceraikan ibunya. Nah, Nah, tema ini muncul ya, yang muncul kita lihat dalam pembicaraan Hamka ini yaitu tema keluarga, lingkungan, dan juga tentang kemerdekaan keadilan. Nah, di luar narasi biografis yang jelas, ada juga teks yang tidak tertulis secara nyata bahwa itu narasi biografis, tapi punya makna seperti narasi biografis. Contohnya apa itu? Punya semakna ya. Semakna itu dia nggak cerita tentang dirinya, tapi cerita tentang orang lain. Tapi orang lain itu mungkin ada di lingkungannya, ada di sekitar hidupnya, atau dia bercerita dengan gaya uh, yang seakan-akan menceritakan sesuatu yang jauh dari dia, tapi sebetulnya itu dekat dengan budayanya. Nah, tema yang muncul kerap tentang keadilan. Nah, pertanyaan pertama tadi, bagaimana pengalaman hidup Hamka sebagai anak dari ayah yang berpoligami mempengaruhi cara Hamka menulis tafsir ini. Secara singkat, pengalaman hidup Hamka ini mempengaruhi tafsirnya muncul ya, sedikit banyaknya. Nah, ada 3 tahap pengaruh yang kelihatan kalau dari hasil penelitian itu. Pengalaman hidup Hamka dari keluarga yang berpoligami, sekali lagi pengalaman biografisnya ya, ternyata tidak mempengaruhi tafsir An-Nisa ayat 3 itu di bagian-bagian awal. Nah, seperti kita biasa membaca tafsir, ada ayat, lalu kan biasanya di tafsir bil maksur dulu kan ada ayat yang memaknai atau menjelaskan ayat itu, lalu kemudian ada muncul hadis. Nah, itu yang dilakukan oleh Hamka di awal-awal ketika dia membahas sebuah ayat, termasuk juga di ayat poligami ini. Jadi bisa disimpulkan ternyata pengalaman hidupnya yang pedih ketika ayah ibunya bercerai itu tidak mempengaruhi tafsirnya di bagian-bagian awal penjelasan. Bagian awal itu artinya tadi kan 34 halaman tuh yang membahas tafsir ayat ketiga Anisa itu. Itu mungkin di halaman 1 sampai 5 sampai 7 itu normal-normal saja seperti tafsir biasa. Tapi ketika sudah masuk ke bagian tengah tafsir, anggaplah mungkin di halaman belasan, itu pengalaman pribadi Hamka mulai terlihat mempengaruhi teks itu. Dan pengalaman pribadi Hamka atau tadi narasi biografis muncul secara jelas di bagian teks yang akhir. Dan bisa dikatakan di bagian akhir itu, artinya mungkin tuh di bagian halaman 30-an, jelas mempromosikan monogami. Nah, itu kira-kira tahapan makna teksnya tadi. Nah, sampailah kita pada kesimpulan bahwa Hamka itu pertama tidak menolak poligami, tidak menolak praktik poligami. Tapi beliau sangat antusias dengan bersemangat dengan penuh cerita macam-macam untuk menerangkan betapa beratnya syarat melakukan poligami. Nah, secara hermeneutika, pengalaman mental dan cara berpikir Hamka ketika menulis teks tafsir ini adalah mendukung monogami. Makanya judul buku populernya ini ayat-ayat monogami Buya Hamka. Nah, dengan struktur bahasanya yang khas, yang kalau baca buku Hamka itu kadang-kadang menghanyutkan bahasanya ya. Hamka menuliskan argumentasi buat pembaca untuk mempraktikkan monogami dan meninggalkan poligami. Dalam membangun argumentasi ini, Hamka menggunakan tafsir beriwayah di awal pembahasan, lalu memberikan pandangan dan memakai berbagai sumber, termasuk narasi biografisnya sendiri, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Pengalaman pribadi Hamka muncul di bagian akhir mempromosikan monogami. Nah, dalam argumentasinya, Hamka kerap menggunakan diksi yang khas. Khasnya ini apa? Ada campuran gaya menulis romans, ada conversational. Conversational ini maksudnya
bahasanya tuh kayak bercakap-cakap gitu, bukan bahasa baku, bahasa kan bahasa ilmiah kayak bahasa ngobrol gitu ya. Dan kadang-kadang juga ada retorik. Retorik itu seakan-akan bertanya tapi mungkin dijawab sendiri gitu. Serta kerap memakai narasi yang mengandung kata adil dan keadilan. Nah, tema keadilan ini muncul dari pandangan Hamka yang konsisten tentang makna keadilan di berbagai ayat lain di seluruh bagian Al-Quran. Nah, kenapa ini kemudian dibahas juga? Jadi ketika saya sampai pada analisis ayat An-Nisa ayat 3 itu, dosen pembimbing waktu itu Pak Muid bilang, ya kalau begini aja dia eh, tidak cocok dengan hermeneutika itu, gitu. Karena hermeneutika adalah kita bisa memahami yang kecil, kita memahami yang kecil untuk memahami yang besar. Memahami yang besar untuk memahami yang kecil. Kalau kita hanya memaknai satu ayat itu saja, temanya ya terbatas. Kenapa nggak dikembangin memahami yang besarnya juga supaya lebih lengkap? Nah, waktu itu ada diskusi, apa lagi yang dipahami? Ini kan sudah tentang poligaminya udah cukup jelas. Nah, kemudian dari diskusi itu kemudian sampailah kita pada tema. Tema yang sering diulang-ulang di tafsir Hamka di khususnya bagian ayat poligami adalah tentang keadilan. Kalau gitu, kenapa nggak ditinjau juga makna keadilan di seluruh Al-Quran dan menurut tafsir Hamka? Jadi kita masuk ke apa makna adil di banyak ayat yang tersebar di berbagai tempat. Lalu dicari apakah ada konsistensi Hamka menerangkan keadilan. Nah, ternyata tema keadilan ini muncul dari pandangan Hamka yang konsisten tentang makna keadilan dari berbagai ayat lain di seluruh Al-Quran. Selain itu, tema keadilan ini patut disimpulkan berasal dari pengalaman pribadinya sebagai anak yang mengalami ketidakadilan ketika ayahnya berpoligami. Nah, kenapa Hamka selalu bilang adil, keadilan? Ya, antara lain mungkin itu tadi, dia pernah merasa di pihak yang tidak mendapatkan keadilan dalam konteks poligami. Dengan menggunakan kajian hermeneutika, pembaca bisa membangun pemahaman yang lebih luas tentang tafsir Hamka di ayat poligami. Menurut Hamka, poligami berkorelasi sangat kuat dengan keadilan. Ini abstraknya, abstraknya hampir samalah dengan yang kita sebut tadi. Nah, itu kira-kira uh, sebagai pengantarnya, Mas. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Vicky. Fadal. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang luar biasa, Ustaz Ahmad Fuadi, yang membahas tentang bagaimana bahwa satu teks tafsir tidak bisa dilihat hanya ayatnya saja atau dilihat secara positivistik, yang mana kita hanya lihat itu ayatnya bagaimana secara tekstual, tetapi kita juga perlu melihat konstruk yang menyusun interpretasi yang muncul dari berbagai aspek yang ikut terlibat dalam proses interpretasi atau penafsiran. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah pertanyaan atau diskusi yang akan mungkin kawan-kawan ada yang mau menyampaikan. Ya, silakan raise hand ya. Ada Kak Inul Rizky ini. Untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan dulu ya, Set ya. Kira-kira ya. Ya. Biar bisa di-highlight 3 pertanyaan dari Kak Inul Rizky. Kemudian ini dari admin Elbran Staff juga ada. Boleh satu lagi untuk menutup sesi pertama ini dalam diskusi kita pada malam ini. Nanti insya Allah kita akan buka juga sesi kedua jika waktunya masih cukup. Ada Kak Inul. Oke, mungkin yang sudah raise hand dan bertanya di kolom chat dulu ya paling chat ya. Oh, ini Eh, wak- ada ya, ada pembimbing saya nih, Pak Dr. Muid. Terima kasih nih. Ya, ya, lanjut selamat lanjut. datang Pak Bibit.
Hmm. Sebagai kaprodi kita tercinta, Masya Allah. Iya. Eh, Baik, waktunya kami berikan kepada Kak Inul ya, yang sudah raise hand bisa di on cam atau mungkin kalau kalau bisa ya di on cam, tapi kalau berhalangan mungkin cukup di open mic saja. Silahkan Kak Inul Rizky. Eh, izin bertanya, Pak. Terkait pengaruh narasi biografis Hamka kan tadi disimpulkan ada pengaruh lah pengalaman poligami Hamka. Saya ingin ini, kira-kira bagaimana cara membuktikan kalau narasi yang ada di tafsir Hamka itu memang pengaruh dari pengalamannya tadi itu. Soalnya kan boleh jadi karena hal lain seperti itu. Salah satunya ambil contoh kasus dalam studi hadis itu kan Kutubus Sittah itu kan ada yang memasukkan Muwatta sebagai kitab yang keenam. Ada yang memasukkan Sunan Daruqutni. Ada yang memasukkan Musnad Ahmad. Salah satu yang memasukkan Al-Muwatta sebagai kitab keenam dalam Kutubus Sittah itu kan Abu Razin As-Sorokusti sebagaimana penelitiannya Jonathan Brown. Ternyata dia ini orangnya Maliki. Dan karena Maliki, kalau saya berasumsi ya, dia memasukkan Muwatta sebagai kitab keenam ya karena dia itu Maliki gitu. Cuman bagaimana untuk membuktikan itu? Apakah memang ada pengaruh dari madhabnya atau seperti apa gitu? Atau dalam kasus Hamka tadi, bagaimana kita membuktikan bahwa teks yang lahir di tafsir Al-Azhar itu memang pengaruh dari itu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Kak Inul Rizky. Mohon untuk di lower hand. Kita Untuk langsung pertanyaan jawab selanjutnya. satu-satu aja kali ya, Oh, biar lebih oh ya, fokus ya. silakan. Ya, baik. Oke. Ya baik, terima kasih sekali ini dari eh, teman kita Mas Inul ya tentang bagaimana kita membuktikan. Ya, saya juga mempertanyakan ya sampai seberapa derajat keyakinan itu ya karena eh, kita tidak matematis di sini ketika ngomong tentang teks itu. Nah, tapi saya mencoba melihat pola kalimat ya, pola kata dari teks yang dikaji itu. Nah, dari tadi yang saya bilang tadi ada 215 alinea, ada 34 halaman. Itu ketemu yang saya identifikasi adalah sekali lagi kan tadi cantolannya adalah narasi biografis. Saya secara pribadi menafsirkan narasi biografis itu adalah ya tentang dirinya, tentang narasi biografis Hamka. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan itu disebut bagian dari narasi biografis? Saya mencari kata yang berhubungan dengan diri Hamka. Nah, kata apa itu? Nah, contohnya, ini sekali lagi saya merefer ke halaman tafsir Hamka yang saya baca ya. Contohnya di halaman 232 ada kata guruku. Begitu Hamka bilang di dalam tafsir ada guruku, itu sensor narasi biografi saya langsung hidup. Oh, ini dia mulai agak uh, narasi biografis ini. Jadi saya catat guruku, kepadaku. Bahkan juga ada kata-kata di sana Abdul Malik. Nah, teman-teman, Abdul Malik itu adalah nama depan Hamka. Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Jadi dia ada menyebutkan Abdul Malik di sana. Nah, itu saya kumpulkan dan ketemulah banyak tuh kata-kata yang biografis. Nah, lalu kita pindah ke tingkat selanjutnya. Itu kan analisis kata ya. Lalu ada juga analisis eh, kalimat. Ketika kata guruku atau Abdul Malik ini muncul, dia sebetulnya ada dalam kalimat apa? Lalu dibaca lagi nih kalimatnya. Kalimatnya tentu sudah ada susunan lebih lengkap gitu ya. Nah, contohnya dari tadi guruku, ini yang kalimat lengkapnya nih. Seorang di antara guruku yang beristri lebih dari seorang pernah memberi nasihat kepadaku waktu aku masih muda. Wah, ini
semakin terasa biografisnya ini. Ini udah menggambarkan guruku beristri seorang memberi nasihat kepadaku waktu aku masih muda. Nah, lalu diikutin lagi. Kita masuk ke dalam alinianya. Nah, itu ada di alinea apa? Nah, ternyata ketika masuk ke alinea, itu lebih lengkap lagi. Ini tentang sebuah dialog yang cukup panjang antara gurunya, yang tadi Buya Sultan Mansur, dengan Hamka. Dan selanjutnya kita masuk ke apa namanya, ke babnya. Dia ada di bab mana? Nah, itu udah di bagian akhir ya, di bagian akhir dari 34 halaman tadi. Jadi udah di bagian penutup nih. Dan di sanalah dia menyebut bahwa ya sebaiknya monogami. Jadi dari susunan kata, kalimat, paragraf, bab itu dan kemudian ditutup seperti agak kesimpulan gitu ya. Ya, saya secara pribadi menganggap tadi derajat keyakinannya tentu susah 100% ya, tapi saya menganggap bahwa itu adalah seperti menyimpulkan uh, arah tafsirnya itu maaf, antara lain karena dipengaruhi oleh kisah pribadinya, karena itu ditaruh di bagian akhir. Tentu saja kita bisa memperdebatkan ini ya sampai mana pembuktian ini ya. Saya juga tidak punya argumentasi untuk bisa bilang wah ini 100%. Tapi saya bilang ini cukup besar persentasenya kalau melihat susunan kalimat sampai di akhir ada cerita pribadi dan seperti menyimpulkan bahwa atau mengarahkan atau mempromosikan kepada monogami. Nah, kira-kira begitu itu Mas Inul kalau dari saya tentang seberapa yakin pembuktiannya itu. Ya, dari Kak Inul ada mungkin tanggapan? Oh, berarti memang dari susunan teks itu, Pak ya. Lalu kalau dari hermeneutika Schleiermacher itu tadi, apa ada perangkat metode tertentu yang bisa digunakan itu? Artinya yang menyentuh pada pembuktian itu. Sejauh yang saya baca, eh, rasanya tidak ada kuncian bahwa begitu dia sampai di sini dia terbukti gitu. Tapi dia memberikan rambu-rambu tadi itu. Bacalah dari kata, bacalah dari kalimat, dari paragraf, dari bab, dari buku. Jadi kita mulai dari yang terkecil sampai membesar. Nah, itu saja sebetulnya belum cukup karena kemudian kan ada lagi interpretasi kedua yang psikologis. Nah, interpretasi psikologis ini kalau tadi sangat jelas ya, kalau dia bilang guruku ya itu berarti dia narasi biografis. Kalau yang psikologis ini lebih lebih subjektif ya. Eh, Kenapa lebih subjektif ya? Karena di sini kita menghubung-hubungkan ya, menghubung-hubungkan sosok Hamka ini di dunia psikologisnya itu dia dia seperti apa? Apa hubungannya ke tafsirnya ini? Ini saya lihat di yang pertama itu kita disuruh kalau kata Schleiermacher kita lihat karakter individunya. Ya ketika ngomong karakter individu kan luas banget ya bagaimana membatasinya. Kalau di sini ya saya masuk ke sejarah hidupnya, bagaimana kecenderungan pribadi dia. Kemudian sama Schleiermacher disuruh lagi kita memotret kehidupan keluarganya. Kalau tadi individu dirinya sendiri, kemudian disuruh melihat keluarganya seperti apa. Nah, keluarga juga batasannya kan juga tidak saklek ya. Keluarga bisa keluarga inti, bisa keluarga yang lebih luas. Kalau di sini saya tentu saja melihat ke orang tuanya. Nah, di orang tuanya udah langsung ketemu kan yang berhubungan dengan tadi poligami yaitu bapak dan ibunya. Selanjutnya ini lebih general lagi ya. Kondisi lainnya, kondisi general di lingkungan waktu itu,
kondisi masyarakat di waktu itu. Nah, kondisi masyarakat saya masuk ke kondisi situasi Minangkabau di masa-masa hidupnya Hamka. Bagaimana kebiasaan poligami di masyarakat waktu itu, bagaimana sebagai contoh ya di zaman-zaman itu seperti kakek saya uh, tidak jauh dari zaman Hamka itu berpoligami. Jadi ada kecenderungan waktu itu orang-orang alim itu berpoligami. Kenapa orang alim berpoligami? Mungkin mirip juga di Jawa kali ya. Mereka mengambil bibit bebet bobotnya. Kalau ada orang alim pintar, ya antri orang tua minta mau menikah dengan anaknya. Nah, itu situasi masyarakat. Lalu kultur yang berlaku saat itu bagaimana? Bahkan sampai melihat latar belakang sejarah negara saat itu gimana? Karena saat itu eh, Indonesia belum merdeka, masih berjuang. Jadi sampai ada pengamatan tentang periodisasi perkembangan negara waktu itu. Dan yang terakhir, bagaimana sangat semangat zaman waktu itu. Nah, dari judul-judulnya interpretasi psikologis itu udah kelihatan agak agak apa ya? Agak terbuka ya, elastis sekali. Ah, dan yang kita lakukan ya menurut saya kita menggunakan imajinasi juga tuh dari bagaimana kita melihat seorang individu sampai ke bola sejarah tentang ah, gaya zaman, panggilan zaman waktu itu. Nah, begitu itu dituliskan, tadi yang sangat detail kata, sampai ke yang sangat luas tadi tentang zaman, itu kita baca. Kalau salah satu cara Schleiermacher itu, pemahaman kita tentang suatu makna itu bisa terjadi dengan intuitif katanya. Intuitif itu tapi berdasar sebetulnya, berdasar dari penyelaman kita kepada setiap kata dan pemahaman kita sampai kepada gerak zaman di waktu itu. Dan sampailah pada kesimpulan ya seperti apa gitu. Nah, itu pemahaman saya Mas tentang Schleiermacher mengarahkan kita menggunakan metodenya untuk memahami teks. Ya, baik. Terima kasih jawabannya dari Ustaz Ahmad Fuadi dan juga terima kasih pertanyaannya ya Kak Inul. Mudah-mudahan nanti bisa diskusi lebih dalam lagi. Kemudian selanjutnya saya akan serahkan kepada pertama mungkin melanjutkan yang ada di kolom chat dulu yang tadi sudah masuk terlebih dahulu ya. Ada di sini pertanyaan dari Mimin Eldranstal. Pertanyaannya berarti syarat adil untuk boleh poligami bagi Buya juga adil untuk anak ya Ustaz. Nggak cuma adil untuk 2 sampai 4 istrinya. Ya, ya menarik juga ya perspektifnya ya. Saya nggak kepikir waktu itu. Tapi benar juga, karena Hamka kan posisinya sebagai anak ya. Jadi dia melihat POV-nya, point of view-nya adil kepada anak ya. Tapi benar, jadi kalau kita baca di sini, Hamka menuliskan kalau poligami itu korbannya banyak katanya. Korbannya anak, korbannya perempuan. Jadi dia lebih menyebut perempuan lah sebagai korban gitu ya. Walaupun jangan-jangan poligami itu laki-laki korban juga kali ya. Nah, tapi benar itu tadi, jadi ada perspektif yang yang adil itu yang harus dapat keadilan itu yang utama tadi adalah perempuan dan anak. Sementara kalau di ayat itu seakan-akan pada perempuan aja ya. Kalau tidak bisa adil satu aja gitu ya. Sementara di sini Hamka ngomong sebagai anak memang. Nah, menurut saya ini komentar bagus ya. Kalau saya perlu revisi bisa saya tambahin itu mungkin bab dari perspektif anak ya. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya setuju ini dari keadilan dari sisi anak juga. Ya, baik. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz Kak Muhammad Taufikur Rahman. Boleh akan naik. Ya, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, syukron Mas Vicky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Eh, Suara anak jelas nggak sana Ki?
Jelas, jelas, jelas banget. Jelas ya. Oke. jelas. Izin bertanya, udah Fuadi. Ya, Eh, ini terkait tesis antum. Ana ingin nanya, Afwan, Qoblahu, Ana belum membaca tesis antum ini. Cuman biar nanya langsung sekarang aja gitu. iya, Terkait ini saran untuk penelitian lanjutan gitu. Itu kan di penutup kan ada biasanya kesimpulan sama saran ya. Kira-kira di saran antum itu apa gitu untuk penelitian lanjutan terkait judul antum itu. Kemudian juga kira-kira apakah ada kira-kira masalah yang mirip seperti pengalaman dan penafsiran beliau tentang poligami itu, mungkin dalam topik lain ya, seperti mungkin beliau Muhammadiyah, kemudian tafsirnya bercorak ke Muhammadiyahan dan lain-lain seperti itu. Namun ini masih tentang Hamka dan tafsirnya gitu udah. Itu aja kira-kira. Syukron. oke, syukron. Terima kasih, Mas Taufik. Eh, saya nggak ketemu nih sarannya. Ada 5 saran kalau nggak salah ya. Saran pertama adalah topik poligami, walaupun itu sudah ratusan ribu kali dibahas, ya nggak apa-apa dibahas lagi gitu ya. Karena mungkin ada pendekatan baru atau sudut pandang baru, apalagi zaman kan selalu berubah eh, dan selalu masih ada ruang sebetulnya. Dan menurut saya nggak ada, kita tidak perlu misalnya, oh ini udah topiknya udah berulang-ulang nih, nggak apa-apa dicoba aja kalau ada novelty, kebaruan sudut pandangnya, sebaiknya bisa dicoba. Nah, yang kedua tadi benar itu sebetulnya udah terjawab sendiri ya bahwa Hamka ini kan bisa dibilang keahliannya itu ada dua ya. Kalau keahlian awalnya ya, dia itu kalau istilah bahasa Inggrisnya tuh swordmanship ya. Workmanship-nya itu apa, kemampuan dia bertutur itu luar biasa, bertutur secara lisan maupun tulisan. Nah, tentu lisan kita di sini nggak bahas ya, karena kita membahas teks. Tapi tulisannya itu kan kaya ya, bahasanya itu kalau teman-teman pembaca Hamka itu bahasanya mengalun ya, bahasanya sastrawi, bahasanya bercampur juga dengan bahasa storytelling yang verbal ya. Kadang-kadang seperti itu. Karena dia memang dibesarkan dengan dunia storytelling verbal awal-awalnya. Nah, artinya di sana banyak tuh yang bisa kita gali. Kebetulan nih saya tertarik poligami aja karena berhubungan dengan bacaan saya sebelumnya. Tapi kan banyak hal yang lain. Ya tadi menarik sekali kalau mau dijadiin tema baru penelitian, uh, pengaruh narasi biografis Hamka kepada corak tafsirnya. Apa Muhammadi atau apa gitu ya. Nanti bisa kita cari itu kata-kata yang mewakili kemuhammadiyahan apa gitu. Dan di ayat yang mana mau kita pilih. Uh, jadi satu topik poligaminya bisa terus digali, dicari novelty-nya. Kedua, teks Hamka sendiri dalam tafsir 30 juz ini banyak sekali bagian, khususnya kalau dari segi linguistiknya banyak sekali yang bisa kita gali ya. Apalagi nanti dihubungkan tadi benar dengan individu hamkanya. Kalau tadi saya bilang individu hamkanya, di sini kan keterkaitannya sebagai anak korban poligami, tanda kutip. Tapi juga bisa di sisi lain sebagai dia sebagai orang Muhammadiyah. Bahkan kalau mau agak lucu-lucuan ya, siapa tahu menarik nanti ada yang mau mencoba. Hamka ini kan dalam cerita keluarganya penyuka film. Kalau lihat di biografinya, waktu masih kecil, waktu SD SMP, itu mereka bisa menyelusup ke dalam bioskop tanpa diketahui penjaganya nonton film. Dan kemudian menjadi penikmat film, dan ketika ke Amerika 4 bulan itu sampai ke Hollywood. Nah, siapa tahu itu ketemu ya, ada sesuatu topik yang menarik, misalnya Hamka dan medium gambar, medium bergerak, atau apalah gitu ya. Itu kira-kira kalau menurut saya untuk usulan selanjutnya, Mas Taufik. Terima kasih. Oke, makasih banyak udah Ya.
Ya, mungkin buat judul disertasi ya, Mas Taufik. Nggak ada disertasi, Langsung, nggak itu. Lain Ah, lagi. oh, lain Condong, lagi. oh lain lagi. lain lagi. Ya, bisa dikembangkan ya insya Allah untuk artikel juga bisa. Oke, baik. Sepertinya masih ada waktu. Jadi kami masih buka kesempatan untuk penanya bagi kawan-kawan yang ingin ikut berdiskusi, menyampaikan mungkin tidak hanya pertanyaan ya, mungkin bisa gagasan yang bisa linear ya, linear dengan apa yang disampaikan oleh Uda Ahmad Fuadi bisa sekalian. Ini ada dari Mimin juga nih, Min Elbasta. Karena tafsir ini tidak disusun sekali duduk, bisa dilacak nggak ayat yang ayat ini ditafsirkan ketika Buya sedang apa? Walaupun terbilang cukup cepat penyusunannya dibanding karya tafsir lain. Durasi penulisan menurut saya makan penting nggak ya dalam hermeneutikanya? Jadi ada dua pertanyaan di sini. Pertama tentang bisakah dilacak ayat ini ditafsirkan ketika Buya Hamka sedang melakukan apa? Kemudian yang kedua, apakah durasi penulisan itu mempengaruhi atau ada perspektif tersendiri dalam hermeneutikanya Schleiermacher? Itu satu. Oke, ini Mimin aktif sekali ya, pertanyaannya bagus-bagus lagi. Siapa Miminnya? Jangan-jangan Mas Vicky sendiri aja Miminnya. Enggak ya? Ya, spill miminnya siapa nih miminnya? Ya, jadi ini menarik ya. Ketika orang menuliskan sebuah teks itu, situasi kebatinannya, situasi lingkungannya bisa saja mempengaruhi ya. Eh, Kita menulis puisi mungkin bisa lebih indah ketika misalnya sedang berbahagia atau sedang sedih, sedang sakit hati gitu daripada sedang normal-normal saja misalnya gitu. Nah, jadi ini bisa terpengaruh juga nih, tapi eh, tantangannya bagaimana kita melacak timeline penulisan tafsir ini. Ini sekalian saya mungkin bagi informasi juga ya, teman-teman sering sekali orang menulis ya bahwa Hamka itu menyelesaikan penulisan tafsirnya di penjara, gitu. Seakan-akan tafsir itu selesai di penjara. Padahal Buya Hamka itu pertama tidak di penjara ya, tapi ditahan dan hanya 2 tahunan, yaitu pada tahun 1964, 65, dan kemudian keluar setelah eh, Soekarno turun ya. Artinya di penjaranya sebentar. Dan tafsir Al-Azhar setengah benar diselesaikan di tahanan. Tapi nggak sampai completely 100% selesai dan tidak dimulai juga di masa tahanan. Jadi kalau sejarahnya, menurut buku-buku yang saya baca dan menurut Hamka sendiri dalam beberapa catatannya, tafsir Al-Azhar sudah mulai disusun tahun 1959 dalam bentuk dicicil tafsir ayat per ayat. Tapi belum jadi buku. Paling tidak jadi bahan pengajian buat ibu-ibu di Masjid Al-Azhar. Jadi itu dicicil apa namanya disampaikan ya. Jadi kayak bahasan per ayat gitu yang dijadikan serial ceramah. Lama-lama itu kemudian dijadikan artikel bersambung di majalah Panji Mas di tahun 60-an. Jadi mungkin awalnya, kalau saya bayangkan awalnya mungkin Buya sebelum pengajian nulis, baca tafsir, terus menafsirkan satu ayat. Kemudian itu bertambah akumulatif, jadilah bersambung di majalah Panji Mas. Dan kemudian lambat laun itu jadi proyek yang fokus memang untuk tafsir keseluruhan. Dan ketika juga ditahan, tetap dicicil, dan akhirnya terbit secara lengkap pada tahun 1981. Jadi kalau kita yang terpanjang ya masanya 1959 sampai 1981 itu 20 tahunan lebih. Nah, tapi mungkin tuh durasinya saya bayangin akan ada on off-nya ya yang mungkin agak lebih konsisten, ada yang bilang sekitar 12 tahun. Jadi tidak cepat juga sebetulnya penulisan tafsirnya. Nah, karena itulah menjadi tantangan gimana kita tahu timelinenya
di masa yang mana nih Buya membahas khususnya An-Nisa ayat 3. Tapi sebagai sebuah masukan ini menarik sekali ya. Suatu ketika kita nanti membahas teks seseorang, ya bagus juga kalau kita tahu timeline dia pas membahas ini. Nah, di Schleiermacher saya nggak menemukan durasi penulisan itu dibahas ya. Kayaknya Schleiermacher nggak terlalu peduli juga durasinya. Dia lebih pada perkata-perkatanya tadi. Atau mungkin saya kurang baca ya. Tapi paling nggak dari bacaan saya itu nggak masuk pertimbangan dia. Tapi terima kasih masukannya Mimin. Allah, luar biasa. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Kevin. Mau menyampaikan sendiri atau mungkin biar saya bacakan saja ya. Saya tertarik narasi tafsir Hamka pasca dari Amerika. Adakah pengaruh pemikirannya dalam tafsirnya? Atau ada beberapa ayat dan tafsir yang terdapat di buku apa ini? Buku 4 bulan di Amerika. Ini maksud itu. Ya. Saya tertarik narasi tafsir Hamka pasca dari Amerika. Gitu. Ya, ini menarik juga nih Mas Kevin ya. Ini agak seiring dengan dari Mimin tadi ya. Masalah timeline hidup Hamka dengan tafsirnya. Sekali lagi kita nggak bisa mendeteksi dengan detail ya, tapi saya juga lupa ya tahun berapa Hamka ke Amerika. Tapi rasanya Hamka itu ke Amerika setelah Orde Baru. Setelah Orde Baru artinya tahun 70-an gitu ya, 70-an 80-an mungkin. Tapi itu saya harus cek lagi. Nah, apakah di masa itu Hamka masih mencicil tafsirnya atau tafsirnya sudah jadi atau gimana? Itu perlu kita cari tahu ya. Ah, ngomong-ngomong tentang apakah ada narasi baru tentang poligami ya sekali lagi saya nggak tahu karena timelinenya. Tapi narasi lain nih menarik ini. Ini silakan teman-teman baca sendiri bukunya. Dan ini selalu jadi perdebatan ya di setiap Natal bahwa sering dipakai bahwa Hamka mengharamkan mengucapkan Selamat Natal. Apakah begitu? Ya, saya nggak tahu. Sampai kemudian saya baca buku 4 bulan di Amerika. Jadi ada bagian waktu itu saya lupa halamannya, tapi silakan nanti dicek. Buya Hamka ada di Amerika itu di masa Christmas. Dan dia sempat bilang ke pilot pilot pesawat waktu itu, ya selamat menikmati ini liburan Christmas gitu kira-kira ya. Artinya di sana eh, ternyata nggak anti-anti juga gitu ya. Nah, jadi mungkin perlu juga kita menjelaskan, oh ini kok keluar banget topik kita, tapi ini tambahan aja ya. Jangan-jangan eh, masalah selamat itu bukan masalah mengucapkan selamatnya, tapi ada penyebabnya yang mungkin dulu kristenisasi dan lain-lain. Apalagi dalam kehidupan sehari-hari Hamka, ini hasil wawancara saya dengan keluarga Hamka ketika nulis biografinya. Hamka itu bersebelahan rumahnya dengan orang Kristen di dekat Masjid Al-Azhar. Setiap akan Natal, itu Hamka bilang ke istrinya untuk ngantar. Atau istrinya bilang ke anak Hamka, tolong antarin rendang ke tetangga kita. Besoknya dia Natal. Dan itu dilakukan berulang-ulang ya. Jadi ada hubungan baiklah antar agama, kebalikannya tetangganya itu kalau lagi sholat Id di Masjid Al-Azhar dia buka ininya, garasinya orang boleh sholat di dalam garasinya. Nah itu cerita dari ahli waris ya. Jadi menarik juga sih Hamka terus masalah halal haram Natal dan lain-lain ya. Mungkin bisa jadiin tema tesis skripsi itu. Pengaruh narasi Amerika dalam tafsir Hamka.
Ya, terima kasih Mas Kevin. Ya, ini ada catatan yang disematkan oleh Elbran Staff ini. Kalau di artikel ini Buya Hamka ke Amerika tahun 1952 Oh, alias 52 ya. sebelum 1958. Ah, oke oke. Ya, menarik. Ah, menarik Baik, ini ini bisa tambahan itu nanti pembahasan lagi itu nanti. informasi. Baik, Ya, jadi tafsir betul. Hamka setelah Amerika. Oh, menarik. Ya. Ya. Ini juga ada pertanyaan lain. Udah, apakah benar Hamka pernah bilang dia berterima kasih ke Soekarno kalau tidak ditahan pemerintah dia nggak akan bisa menyelesaikan tafsirnya? Apakah ada sumber dari kisah ini? Saya lupa ya, tapi kayaknya pernah baca. eh jadi kalau teman-teman baca di biografi Hamka nggak akan ketemu. Karena biografi Hamka itu berhenti di tahun 49. Jadi dia Hmm. menulis biografinya, autobiografi, berhenti di 49 ketika serah terima Indonesia dari Belanda. Habis itu nggak ada biografinya lagi. Tapi muncul kepisah-pisah. Kadang-kadang dalam tulisannya, dalam potongan tulisannya yang lain-lain gitu ya. Atau dalam report atau reportase dari orang-orang dekatnya. Saya pernah merasa membaca ini, Bawah, tapi di nggak bawah. tahu Di sumbernya di bawah aja mana. di bawah, di bawah. Sumbernya di mana ini. Tapi sebagai acuan teman-teman bisa mulai baca dari tulisan-tulisan anak beliau. Ada berapa buku dari Pak Rusdi dan bahkan ada cucunya juga. Tapi tentu beda-beda ininya ya. Eh, karena sumbernya satu ya kadang-kadang kita perlu verifikasi yang lain. Yang juga bisa jadi rujukan nanti kalau teman-teman baca, sering ada buku memperingati berapa puluh tahun Hamka. Nanti kumpulan tulisan tuh dari tokoh-tokoh, dari segala macam. Nah, mungkin di sana ada. Maaf, saya lupa ini di mana ya. Tapi kayak pernah ya. Nggak ilmiah banget saya jawabnya ini. Ya, terima kasih Mas Ali. Ya, terima kasih pada seluruh pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih sudah meramaikan diskusi kita pada malam hari ini. Namun, stay tune ya, karena kita masih membuka pertanyaan-pertanyaan yang semakin malam kira-kira semakin dalam, insya Allah. Pertanyaan-pertanyaannya semakin analitis. Oke, silakan kalau kawan-kawan ada pertanyaan-pertanyaan lagi, bisa untuk disampaikan baik via room chat ataupun langsung to the point di open cam dan open mic. Boleh ada pertanyaan yang mungkin memiliki kegelisahan yang sama atau saya sama-sama membahas tentang penelitian tafsir Hamka atau tafsir Azhar dari perspektif yang berbeda mungkin bisa didiskusikan juga di forum pada malam ini. Atau dari Pak Dokter Abdul Muid. Halo, Assalamualaikum. Oh ya, ini ada dari Mas Ali. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak Muid. Ini pembimbing saya nih. Sama Pembimbing dong. dasar. Mudah-mudahan semuanya baik ya. Terima kasih Pak Ahmad Fuadi. Saya punya pertanyaan mengenai apa namanya pendekatan tafsir ini, Hamka ya. Kan di awal di pembukaan atau pendahuluan tafsirnya dia merekomendasikan ketika kita menulis tafsir itu harus menggunakan pendekatan interdisipliner atau integratif ya. Ketika Anda melihat tafsir tentang poligami, apakah dia menggunakan pendekatan apa namanya indisipliner tadi, menggabungkan antara apa namanya dari bidang sosial, dari bidang psikologi dan sebagainya. Apakah menurut Anda dia itu menggunakan pendekatan tadi yang dia rekomendasikan di pendahuluan tafsir ini? Terima kasih mungkin. Oke, terima kasih Itu Mas saja. Ali. Ya, Em, ya bisa dibilang ya, tapi berapa interdisiplinernya ya. Jadi pertama Hamka membahas itu seperti tafsir tradisional umumnya ya, dia memakai ayat lain, memakai
hadis. Nah, baru kalau tadi kan 34 halaman ya, di halaman-halaman ke-7 atau ke-10 dia mulai banyak bercerita tentang hal lain, ada tentang psikologi, ada tentang kecenderungan manusia seperti apa, lalu dia masuk kepada kebiasaan-kebiasaan, budaya, dan terakhir itu ditutup dengan tadi dialog dia dengan gurunya. Jadi kalau kita cukup puas bilang bahwa itu interdisipliner karena menyentuh juga topik-topik ilmu lain, bisa begitu ya. Tapi di saat yang sama, ya mungkin tidak dalam, karena hanya menyebut atau mengutip sebagian. Jadi kalau dari teksnya udah bisa dibilang interdisipliner tanpa mempedulikan kedalamannya ya. Jadi bisa disebut cukup ada warna-warna keilmuan yang lain sih kalau menurut saya. Baik, Oke, terima kasih. ya. Baik, terima kasih Mas Ali pertanyaannya. Yang ada yang ingin disampaikan lagi dari kawan-kawan yang lain yang ingin ikut nimbrung untuk diskusi, mungkin terbesit atau dari tafsir Indonesia lain yang sezaman bisa ya, bisa jadi perspektif juga untuk kita berdiskusi pada malam hari ini. Di tahun 1958 ya, penyelesaian tafsirnya. Enggak, itu mulainya. Tafsirnya Oh, mulainya 59 mulai 19. ada ayat ya. Jadi Amerikanya sebelum menulis tafsir berarti itu. Dan kita nggak Hmm. punya pembanding pra Amerikanya seperti apa. Iya, betul, betul. Iya, iya. Harus baca mungkin tulisan di luar tafsir kalau gitu. Ya, ini mungkin bisa jadi satu masukan penelitian ya Iya, untuk intertekstualitas di mana kita bisa mengkaji teks tafsir, juga di sisi lain kita juga bisa melihat teks sastra yang juga berhubungan dengan beliau atau mungkin dikarang oleh beliau langsung. Jadi iya. menarik. Baik, ya, ini ada lagi yang ingin bertanya. Eh, Kak Idrus ya, mungkin ini pertanyaan terakhir ya karena mengingat waktu sudah hampir jam 9. Bisa disilahkan Kak Idrus untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Halo, Ya, halo. Ya, suaranya terdengar, Kak Idrus, silakan. ini Pak, mau bertanya saya terkait dengan pandangan Hamka terkait dengan poligami. Tadi kan Bapak pemateri kan menyebutkan bahwasanya Hamka itu tidak secara tegas sebenarnya melarang adanya praktik poligami, tetapi narasi-narasinya mengarah ke sana seperti itu. Pertanyaannya apakah ada semacam kebimbangan ketika Hamka menafsirkan ayat poligami antara mengamini teks Al-Quran yang secara literal itu menganjurkan adanya poligami dan antara pengalaman psikologisnya di masa hidupnya seperti itu. Yang mana tadi Bapak pemateri menerangkan bahwasanya orang tua dari Hamka sendiri adalah uh, juga melakukan poligami seperti itu. Mungkin hanya itu, Pak. Oke. Ya, terima kasih ini Mas Idrus. Jadi ketika memulai penelitian, pertanyaan saya seperti itu ya. Uh, dengan pengalaman yang menyakitkan, bagaimana dia menerjemahkan ayat poligami. Saya sempat berpikir jangan-jangan Buya Hamka akan apa namanya berpihak kepada poligami itu masa lalu, jangan dilakukan. Ternyata setelah saya baca, ya Buya Hamka seperti yang orang menerjemahkan poligami secara umum bahwa itu dibolehkan. Tapi dibolehkannya itu dengan banyak syarat sekali dan syaratnya itu diceritakan sangat berat yang kemudian masuk kepada keadilan
Dan kemudian ditutup dengan tadi berbagai macam cerita sampai ada cerita sangat pribadi dari gurunya. Apakah beliau bimbang dan secara psikologis bingung dalam mengartikan itu? Saya pikir Buya Hamka mengambil posisi bahwa poligami boleh, tapi, nah tapinya ini yang tebal ini hanya buat yang bisa adil. Dan adil itu seperti apa? Itu yang dibahas. Jadi kalau menurut saya sih Buya Hamka dalam posisi adil sih ya. Dia mengakui itu ada, tapi berdasarkan pengalaman dia secara pribadi, ada cerita, ada ini dan segala macam, ada dari tradisi Nabi dan segala macam, dia akhirnya bilang, ya mungkin yang lebih baik itu adalah monogami kalau kamu tidak bisa adil. Dan kenapa itu disebut tidak bisa adil? Ini ada contohnya, orang dekat saya sendiri aja susah adil dan dia malah menyesal berpoligami. Nah, jadi secara persuasif Buya Hamka mengajak pembaca untuk monogami tanpa menafikan poligami boleh. Itu sih kira-kira kesan saya membaca tafsirnya ya. Terima kasih Kak Idrus pertanyaannya. Ya. Mungkin sebelum ditutup closing statement oleh Ini pemantik kita pada malam ini. ada yang di chat satu lagi tuh Abdul Haris ya. Iya, pengaruh kah? Oh iya, ada satu lagi ya. Ada juga yang kedua ini ortunya bercerai pas Buya umur berapa. Kemudian pengaruh juga karya Hamka yang Van der Wijk itu dalam tafsirnya apakah ada pengaruhnya yang terkait kehormatan dan harga diri. Ini menarik nih, bisa jadi tema penelitian juga ya. Kita perlu men-track tenggelamnya kapal Van der Wijk itu tahun berapa? Itu yang jelas mungkin di tahun 30-an ya. Jadi itu cukup jauh tahunnya dari menyelesaikan novel itu ke menulis tafsir. Tapi kan temanya tetap ada tentang kehormatan harga diri ya. Itu menurut saya menarik. Di ini di compare juga itu nanti. Ya menarik sih, silakan yang mau mengerjakan kalau ada. Nah, apa orang tua bercerai pas Buya Hamka umur berapa? Eh, saya lupa umur pastinya, tapi yang jelas belasan tahun. Jadi di masa-masa ABG ya, di masa-masa belum cukup dewasa, masih muda dan masih galau ya. Jadi ABG galau melihat orang tuanya begitu ya dia kayak kayak mungkin ada marah, sedih, dan ada masa Hamka pergi dari rumah ya dia nggak pulang-pulang, dia jalan-jalan aja gitu. Ada pemberontakannya lah di masa itu. Nah, itu kira-kira Mas Taufikur Rahman. Wah, langsung jadi judul ke Pak Muid. Oke, Eh, dari saya ya intinya teman-teman kalau balik ke yang tadi lagi, kalau kita sedang mengerjakan ini pilihlah yang benar kita suka. Jadi secara pribadi kita memang tertarik ya karena menarik. Nah, saya beruntung kebetulan saya juga tertarik tema ini. Jadi menyelesaikan tugas akhir bukan hanya menyelesaikan karena itu harus gitu ya, tapi menyelesaikan juga dengan senang gitu ya, dengan riang gembira menyelesaikan. Jadi enak kita ada kepuasan juga, eee, kita bisa juga sekalian menyelesaikan tugas akademis kita. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang sedang berjuang ya menemukan kombinasi itu. Oke, itu kira-kira. Terima kasih sekali untuk diskusinya. Kalau nanti penasaran buku versi ininya ya ada nih buku akan beredar di bulan depan. Dan ada testimoni Pak Muid. Wah, terima kasih. bisa di spill dulu nggak Pak Dokter Muid testimoninya di di forum kita hari ini nih. Gimana Saya Dokter? bacain ya Pak Muid ya, Dokter Muid.
Saya pribadi saat membayangkan Buya Hamka merasa kesulitan keluar dari imajinasi bahwa beliau sastrawan. Padahal pertama kali jumpa Buya Hamka adalah falsafah hidup sewaktu di sekolah dasar. Itu barangkali karena novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk terlalu berkesan, walaupun saya baca kala sekolah menengah atas. Buku ini membuat imajinasi saya semakin kuat, bahkan membahas poligami. Buya Hamka tidak hitam putih sebagaimana biasanya hukum, tapi malah nyastrawi. Beliau berkisah dan membiarkan pembaca menentukan sendiri endingnya, seperti ending Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang terasa tidak harus begitu, tapi seharusnya begini. Wah, keren ya dari Pak Dr. Muin. Ini sastra sastra dibahas dengan sastra ini luar biasa ini. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah hadir dan terutama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Muid yang sudah ikut bergabung dan bersama-sama menyaksikan diskusi kita pada malam hari ini. Juga yang paling utama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Fuadi, Ustadz Ahmad Fuadi yang sudah memberikan pemantiknya, nasihatnya yang mudah-mudahan ini para pejuang-pejuang skripsi, pejuang-pejuang tesis, disertasi ini bisa banyak terinspirasi ya, karena masih banyak sisi-sisi yang perlu digali terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, termasuk penelitian yang sedang kita diskusikan pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin kita ada sesi perfotoan dulu. Teman-teman yang sekarang sedang off cam, boleh untuk membuka kameranya untuk on cam. Nanti akan dipandu oleh Kak Rosyad ya untuk mengambil gambarnya. Ya, ada Kak Rosyad tadi. Baik, saya hitung. Ada beberapa slide. 3, 2, 1. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Oke, slide terakhir. Keep smile. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rosyad dan juga semuanya yang sudah hadir dan ikut berdiskusi, menyampaikan gagasan dan pertanyaannya. Terima kasih banyak. Ya, kalian semua luar biasa. Mudah-mudahan semangat-semangat luar biasa kita dalam keilmuan tetap terus dijaga sehingga kita bisa lebih berkontribusi baik dalam segi keilmuan ataupun dalam segi ide-ide cemerlang yang nanti bisa menjadi salah satu poin penting bagi perkembangan uh, promo arosihun. Ya, insya Allah banyak juga. Jadi dari kami, para mahasiswa PK Ungu juga banyak ada Sajaroh Nusa ya. Jadi ada platform yang khusus untuk lingkungan, ada Sajaroh Nusa. Kemudian ada Ar-Rosikhun dan ini yang sekarang kita sedang eh, jalani penyelenggaranya adalah El Brandstaff. Yang mudah-mudahan kita mohon doa juga dari kawan-kawan dan dukungannya. Mudah-mudahan platform-platform ini bisa membantu kawan-kawan, fasilitasi kawan-kawan yang sedang terkendala dalam penelitian, dan juga memberikan ide-ide segar dalam kajian ilmu Al-Quran dan tafsir secara khusus ataupun kajian-kajian interdisipliner secara umum. Baik, Ya, eh, sedikit ya. ya, Pak Kepada Dokter silakan. Buddha Ahmad Wadi, kawan-kawan ini punya banyak banyak platform ya. Kami di IAT itu sekitar ada 10 platformnya. Jadi saya pikir Buddha Ahmad Wadi ini juga bertanggung jawab untuk memasyarakatkan kami semua ya. Ada kreativitas kawan-kawan cukup tinggi ya. Mungkin ada Iya, keren ini. yang saya termasuk mendukung mereka. Karena itu mungkin udah bisa juga membantu kawan-kawan untuk melebarkan sayapnya biar lebih tinggi. Siap, siap. Saya pernah duduk di kursi itu tuh, tempatnya beliau duduk itu Iya. di Bintaro.
Tapi saya kalau nggak diburu-buru sama Pak Muid nih nggak selesai tesis saya. Untung diburu-buru dengan WhatsApp gitu. Jadi teman-teman yang menerima WhatsApp Mbak Dr. Muid bersyukurlah. Itu angin segar itu artinya. Tapi tidak semua menyukainya. Oh, sudah semua. Tidak semua menyukainya. Ya pokoknya kalau di WhatsApp Pak Muid itu bisa dibantu prosesnya. Dibantu proses tetap mikir teman-teman ya. Cuma artinya nggak dipersulit lah gitu ya. Jadi di kelas aja kadang-kadang sulit. Kalau nggak di kelas Pak Muid, oh, ini banget. Oke. Terima kasih banyak nih Pak Muid semua dukungannya. Ya, insya Allah. Lama tak ketemu. Ya lama tak ketemu. Ya. Nanti bisa diterbitkan juga ya tulisannya di Ibnu Tafsir ya Pak Dokter ya. Ya, ya, ya. Ya. Ada juga platform Ibnu Tafsir juga yang dikelola oleh Pak Dokter dan kawan-kawan alumni PKU juga. Nanti bisa eh, udah Ahmad Fuadi bisa langsung kirim ke eh, website yang atau ke email yang sudah tertera. Baik, mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf jika dalam membawakan acara ini banyak hal yang kurang dan semoga kita semua selalu dimudahkan dalam segala urusan dan dalam segala perkembangannya. Mari kita tutup majelis kita atau forum kita pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah dan kafaratul majid. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruhnya, Ahmad Fuadi, Pak Abdul Muid Nawawi, dan Elbran Stark sebagai fasilitator, dan juga teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Semoga bisa hadir lagi dan ikut berkecimpung ya di diskusi kita pada selanjutnya. Insya Allah nanti akan ada kejutan juga dari Elbran Stark yang mungkin akan membuat kawan-kawan geleng-geleng. Pokoknya kejutan-kejutan yang out of the box. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. Ya, terima kasih terima kasih. teman-teman semua. Udah, Ahmad Fuadi, Pak Dokter. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.